Shalom, Shalom Elohi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Pada kali ini saya ingin membacakan dan menyaksikan secara singkat mengenai firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Zefanya 1 ayat 14 sampai dengan 18 dengan judul perikop penghukuman pada hari Tuhan. Tetapi sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Menteri Excellent, yakni Bunda Faye Hamdani. Demikianlah firman Tuhan, ayat ke-14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana ayat ini menceritakan bagaimana suramnya, kelamnya masa-masa di dunia saat murka-murka Tuhan dicurahkan. Dan apakah hari Tuhan itu? Hari Tuhan adalah hari murka, hari hanya Tuhan atas seluruh penjuru bumi. Dan bagaimana kita dapat melihat kekuasaan Tuhan yang sungguh hebat dan dahsyatnya, yang diciptakannya sedari awal dunia diciptakan sampai pada hari ini adalah lewat murka-murkanya. Bagaimana Tuhan menyimpan segenap kekuasaannya itu. Dan pada saat inilah Ia menyatakan kesungguhan dan kedahsyatan lewat setiap cawan-cawan murkanya. Dan hari Tuhan itu bukanlah hari yang sukacita, tetapi duka cita bagi dunia. Dan berbahagialah setiap kita yang taat dan setia menantikan hari-hari tersebut. Dan pada saat ini Tuhan sudah memeteraikan setiap anak-anaknya di seluruh penjuru bumi, yakni materai ilahi yang bercahaya-bercahaya di setiap dahi-dahi orang-orang pilihannya, yang taat, setia, rendah hati, dan bertobat sungguh-sungguh. Dan mari bagi kita semua pada saat-saat ini, kita boleh merendahkan hati kita, sehingga mata rohani kita boleh terbuka. Kita bisa lihat bahwa di setiap bangsa-bangsa, murka-murkanya sedang tertumpah. Dan bagi kita yang taat setia kepadanya dan pelaku-pelaku firman, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah memeteraikan kita. Dan bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan? Kita bisa mengeceknya dengan smartphone kita di tempat yang gelap, bahkan di tempat yang terang sekalipun. Tanda materai ilahi di jidat akan bercahaya-bercahaya. Ada yang berbentuk burung merpati, tanda T, tanda salib, anak domba. Dan marilah kita melepaskan segala keterikatan duniawi kita, yang mungkin saya pribadi pada saat-saat itu dalam melepaskan keterikatan itu, saya merasa itu hal yang sangat sepele. Misalnya saja dalam melepaskan keterikatan akan setiap aksesoris, make up, dan masih banyak hal lain lagi. Mari kita hidup dengan merawat tubuh rohani kita. Keterikatan itu sangat bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang lewat uang, makanan, pertemanan, keluarga, tempat tinggal, keluarga, dan masih banyak lagi. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita melepaskannya secara jasmani. Kita menguburnya dalam-dalam, sehingga yang nampak dari kita anak-anak Tuhan adalah manusia roh. Dan mari, saya pribadi pun bagaimana saya tahu apa saja keterikatan-keterikatan jasmani saya, yakni duniawi.
dengan pertolongan kuasa Roh Kudusnya yang mengingatkan saya lewat mimpi, firman-Nya, bahkan suaranya yang terdengar lewat hati kita yang dipenuhi kerendahan hati. Dan saat kita dapatkan jawaban daripada keterikatan kita, kita harus segera melepaskannya dan membuangnya jauh-jauh dari pandangan dan dari tubuh jasmani kita. Demikian saja pembacaan firman dan kesaksian singkat saya yang kiranya boleh menjadi berkat. Terlebih-lebih hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, firman yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya, haleluya, amin. Dan mari kita menutup sesi kesaksian ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.